Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, wacana reposisi partai politik yang menghangat pasca Pilpres ini utamanya pada Partai Amanat Nasional atau PAN dan juga Partai Demokrat dari koalisi Paslon 02 atau Koalisi Adil dan Makmur. Kedua partai itu disebut-sebut berpeluang merapat ke koalisi 01, yakni koalisi Jokowi Amin. Nah, benarkah demikian? Lalu apa sebenarnya untungnya bagi koalisi Jokowi Amin dengan apabila ini jadi kenyataan bergabungnya PAN dan juga Demokrat ke koalisi? Pemirsa, inilah Prime Talk, oposisi pecah kongsi. Semuanya kita baru menunggu sampai tanggal 22 Mei, masalah keputusan semuanya rasanya yang terbaik adalah kita serius itu dulu. Hal-hal yang lain tentunya bisa dipikirkan lebih setelah itu. Menurut platform Partai Amanat Nasional, berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu adalah sama-sama mulianya, asal untuk kepentingan dan perjuangan masyarakat, bangsa, dan negara. Kami mohon maaf kalau ada pengurus, kader, simpatisan atau pendukung kami yang menyampaikan sesuatu perilaku, tingkah laku, ucapan yang mungkin dirasa kurang pas bagi Partai Demokrat atau partai lain, tentu kami menyampaikan mohon maaf. Kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala terkait dengan kemungkinan reposisi ini. Seperti PAN akan menerima siapa saja yang menang. Itu saja komennya. Bahwa bisa masuk koalisi itu di mata lalu juga terjadi seperti itu. Golkar yang di mata lalu mendukung Prabowo, tapi kemudian mendukung Pak Jokowi masuk dalam kabinet. Jadi politik itu biasa saja itu. Sudah ada pembicaraan? Sementara pihak BPN berharap agar koalisi BPN tetap solid hingga sekarang. Kita simak pernyataan berikut ini. Oke, kita nanti akan sampaikan pernyataan dari Fadlizon, pemirsa, terkait dengan koalisi dari BPN yang diharap tetap akan solid nanti. Tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa sih perjalanan dari partai-partai politik ini di tahun 2014 dan juga di tahun 2019 ini. Kita tahu awalnya ini adalah koalisi di tahun 2014 antara pemerintah dengan oposisi begitu. Mungkin banyak pihak yang tidak setuju dikatakan oposisi, tapi pada faktanya di rapat-rapat paripurna kemudian dalam isu-isu krusial ada peran-peran dari koalisi dan juga oposisi. Kita akan melihat di koalisi pemerintah di tahun 2014 lalu ada PDIP, ada PKB, ada Nasdem, ada Hanura, kemudian ada P3 dan Golkar. Nah, Anda pasti masih ingat bahwa P3 dan juga Golkar adalah dua partai politik yang belakangan kemudian bergabung ke koalisi Jokowi JK pada waktu itu dikarenakan konflik internal di dua partai ini. Sementara partai yang lain yakni Gerindra, PKS dan juga PAN menjadi oposisi, sementara Demokrat menjadi penyeimbang. Ada yang menarik dari PAN dikarenakan awalnya adalah PAN ini merupakan oposisi begitu dikarenakan pada waktu itu Prabowo dan Hatta Rajasa maju di Pilpres 2014. Namun belakangan PAN kemudian mulai merapat ke pemerintah. Di sana ada Menpan RB Asman Abnur pada waktu itu. Namun kemudian setelah Asman Abnur dicopot oleh Jokowi dikarenakan ada dinamika politik yakni PAN mendukung Prabowo Sandi. Kemudian PAN sekarang secara lebih jelas berada di garda oposisi mendukung Prabowo Sandi saat ini. Nah, kita lihat seperti apa sebenarnya peta koalisi untuk 2019. Untuk 2019 kita tahu bahwa koalisi Indonesia Kerja masih tetap sama. Ada PDIP, kemudian Partai Nasdem, Golkar, PKB, P3 dan juga Hanura. Sementara partai-partai oposisi PAN berada memilih di sini. Demokrat juga memilih di sini walaupun last minute. Keputusan Demokrat untuk bergabung mendukung Prabowo Sandi. Kemudian PKS dan koalisi ini dipimpin oleh Partai Gerindra. Nah, di sana kita tahu bahwa PDIP mendapatkan jatah 5 menteri, PKB 3 menteri untuk 2014-2019, Nasdem 3 menteri, Hanura 1 menteri, P3 1 menteri, dan juga Golkar 1 menteri. Nah, dengan konstelasi politik ini seperti apa sih sebenarnya yang saat ini terjadi, pemirsa? Kita tahu bahwa sudah ada manuver-manuver politik antara PAN dan juga Demokrat dengan Presiden Joko Widodo atau Capres petahana. Kita lihat apa saja buktinya, yakni pertemuan antara ketumpan yang
bertemu dengan Jokowi di istana. Kasakusuk dari TKN mengatakan bahwa ini Zulkifli Hasan yang meminta bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo. Di situ kasakusuk ini diperkuat dengan pernyataan dari Abdul Qadir Karding, Wakil Ketua TKN yang mengatakan bahwa saya berani mempertanggungjawabkan bahwa memang Pak Zul, Ketum PAN di sini, membisiki Pak Jokowi bahwa PAN meminta bagian untuk posisi pimpinan MPR. Kita tahu Pak Zul saat ini adalah Ketua MPR dan menurut Abdul Qadir Karding, posisinya ini adalah untuk mempertahankan posisi dari Zulkifli Hasan atau dari PAN untuk ada di pimpinan MPR. Kemudian kita tahu bahwa untuk Partai Demokrat, AHY bertemu dengan Presiden Jokowi, bahwa orang kemudian menginterpretasi ini sebagai Demokrat yang mencoba merapat ke Presiden Jokowi. Bahkan SBY pun melalui pesan untuk kader-kadernya mengatakan bahwa kader-kader harus balik arah begitu atau balik kanan apabila ada gerakan-gerakan inkonstitusional yang coba dilakukan di teman-teman BPN di sana. Bahkan kemudian SBY juga memerintahkan bahwa gerakan inkonstitusional bukan merupakan Partai Demokrat, karena Partai Demokrat merupakan partai yang sangat nasionalis. Kemudian cuitan Andi Arief soal setan gundul. Kita tahu bahwa cuitan Andi Arief soal setan gundul membuat panas BPN dan juga mempertanyakan apa sebenarnya atau siapa sebenarnya setan gundul ini. Andi Arief juga mengatakan bahwa setan gundul ini yang selama ini mengelabui Prabowo terkait dengan kemenangan 62%. Dari mana 62% itu? Andi Arief mengatakan itu adalah hasutan, bisikan, itu adalah tipu muslihat daripada setan-setan gundul ini yang kemudian menjadi ramai sekali sampai dengan saat ini dan juga membuat publik bertanya-tanya, bahkan BPN bertanya-tanya, di mana posisi Demokrat saat ini. Nah, pertanyaannya kemudian dari rangkaian kejadian ini, pemirsa, betulkah oposisi pecah kongsi? Kemudian apa manfaatnya bagi koalisi Jokowi Amin apabila nantinya betul Demokrat dan juga PAN bergabung ke kapal koalisi Jokowi Amin ini? Kita akan berbincang dengan 4 orang narasumber di studio, sudah ramai sekali dengan 4 orang. Ada Bang Joni G. Plate, Wakil Ketua TKN Jokowi Amin. Bang Joni, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Bang Bara Hasibuan, Waketum PAN. Bang Bara, selamat malam. Malam, Rory. Ada juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam. Malam, Rory. Ada juga Mas Didi Irawadi, Wasekjen Partai Demokrat. Selamat malam, Mas Didi. Selamat malam. Mas Didi, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Siap. Rame-rame antara Demokrat dengan BPN. Apakah ini dinamika biasa ataukah ini wujud kekecewaan Demokrat dikarenakan menurut quick count, menurut real count situng saat ini 0-2 kalah dan juga akhirnya tidak terdongkrak elektabilitas Demokrat dikarenakan mendukung 0-2. Saya kira begini, kita harus luruskan dulu istilah manuver ini agak jauh saya pikir ya. Ini sebenarnya niatan baik dari Presiden Jokowi dalam situasi politik yang panas pasca Pilpres dan Pileg ini kan mengajak Mas Ahaye awal mulanya mengajak bersilaturahmi ya. Jadi ada pembicaraan kebangsaan, ada masukan-masukan, diminta Demokrat memberikan kontribusi. Ini artinya murni ini obrolan saya pikir atau diskusi kebangsaan ajakan atau yang baik dari Presiden Jokowi mengundang Mas Ahaye ini jangan diartikan manuver, kejauhan saya kira. Kejauhan. Saat ini kan perhitungan suara masih berlangsung ya. Kita semua ini menunggu saya kira ya. Bagaimana dengan Bang Andi Arief yang katanya 62% itu adalah bisikan setan gundul? Saya nggak tahu setan gundul itu maksudnya apa. Silakan undang Mas Andi Arief kemari ya. Tapi kalau saya positif saja melihatnya bahwa kita ini semua, saya kira Demokrat dan semua partai Bang Joni juga, Nasdem, Partai PAN, Mas Bara Hasibuan, ini kan sedang mengawal perhitungan suara. Jadi kita hormati proses ini bersama-sama, kita hormati, kalaupun kemudian ada hal-hal yang nggak berkenan, katakan dugaan kecurangan, lalu ada salah input, salah perhitungan. Semua itu kan dari tahapan ada catatannya. Ada catatannya. Ya? Mulai dari prosesnya. Dari TPS lalu ke kecamatan. Oke, artinya saat ke kabupaten, ini Demokrat ya. posisinya Tapi kalau ada seperti apa, dinamika seperti yang dikatakan Bung Andi Arief ya dan lain-lain itu kan di sosial media, biarkan saja. Karena di sosial media memang ramai saat ini, bukan Bung Andi Arief saja, berbagai tokoh politik pun bermain sosial media. Kalau saya mau sebut di berbagai partai ada, tokoh wartawan senior pun ada, itu biasa saja. Tapi kalau tujuannya baik, mengajak kita merenung, mengingatkan kita semua,
menurut saya nggak apa-apa. Yang pasti yang real yang ada kita bersama-sama Artinya mengawal. saat ini, Mas Didi, Ya. posisi Demokrat seperti apa? Demokrat jelas dong sebagai partai pengusung 02 Tetap masih konsisten di dengan 02. sikapnya sampai perhitungan final. Oke. Ya, kita sekarang mengawal semuanya proses ini dalam koridor konstitusi ya. Artinya sikap ini konsisten sampai tanggal 22 Mei. Pasti akan konsisten. Oke, apakah PAN juga akan konsisten minimal sampai tanggal 22 Mei? Kita akan tanyakan nanti ke Bang Bara sesaat lagi. Bang Bara, walaupun secara partai PAN mendukung 02, tapi banyak kader-kader di daerah mendukung 01. Salah satunya adalah Bang Bara yang secara jelas mengatakan mendukung 01 begitu. Sebetulnya pada pileg lalu untuk kasus PAN lebih menguntungkan mana? Mendukung 02 atau mendukung 01? Saya pikir itu suatu pertanyaan yang hypothetical ya. Hypothetical. Jadi susah untuk dijawab. Nggak susah karena sudah ada real count-nya, Bang. Bukan, artinya kalau toh waktu itu misalnya kita, ya ini saya pikir Burhan yang lebih tepat menjawab ya, karena dia adalah seorang pollster ya. Tapi untuk kasus Bang Bara sendiri lebih menguntungkan mana? PAN di daerah Abang mendukung 01 atau 02? Kalau di daerah saya, daerah pemilihan saya Sulawesi Utara ya jelas mendukung Jokowi karena basis Jokowi dan Jokowi menang 89%. Itu sangat jelas. Tapi secara nasional, Secara nasional ya memang di kebanyakan survei waktu itu sebelum 17 April posisi kita memang kritis. Termasuk surveinya organisasinya Burhan. Indikator. Ya, indikator kita di bawah 3% ya Bur ya. Sekitar itu. PAN. Jadi Sebulan sebelum. ternyata sekarang kita di quick count itu rata-rata 6% di exit polls ya. Quick count. artinya nggak masalah mendukung 02, suara tetap aman. Ya, walaupun memang sebetulnya dari pertama kali kita berdiri tahun 98 ya, pertama kali kita ikut pemilu 99, memang kita average perolehan suara itu antara 6 sampai 7%. Oke. Paling besar 2014 7,5%. Jadi Berarti memang ini itu adalah masih average number. basis kita mungkin selama ini. Nah, saya pikir Burhan bisa menambahkan nanti. Bang Bara, betul tidak bahwa Pak Zul meminta, membisiki Pak Jokowi meminta agar posisi pimpinan MPR aman tetap di PAN? Saya tidak tahu ya, saya tidak bisa mengomentari karena Pak Zul belum cerita kepada saya. Tapi yang jelas memang mereka bertemu sudah ya kan. Pak Zul sebagai ketua MPR dan juga ketua umum PAN. Kemudian kemarin Bersama tanggal dengan 10 Mei. Presiden dan juga ada acara buka puasa di rumah dinas ketua MPR kan hari hari Sabtu ya. Dan pesan dari Pak Zul juga sangat clear ya kan bahwa memang kita harus menghormati hasil nantinya itu akan diumumkan oleh KPU. Artinya PAN Jadi ada siap pesan-pesan siapapun yang konsolidarus ya, pesan-pesan damai yang mengajak kita untuk nanti setelah pengumuman KPU itu untuk move on kita sebagai bangsa. Artinya menerima PAN hasilnya akan menerima siapapun yang menang dan antara mendukung 01 pemenangnya dan kan. 02. Pak Zul kan clear sekali mengatakan begitu. Ya. Anda tidak tahu apa yang dikatakan Pak Zul ke Pak Jokowi, apakah itu untuk mempertahankan posisi pimpinan MPR, tapi yang Anda tahu adalah Pak Zul meminta nanti siapapun yang menang akan menghormati hasil pemilu begitu. Betul sekali. Tapi kalau posisi politik dari PAN sendiri, Bang Bara, apakah akan merapat ke yang jelas begini, koalisi? Rory, kita kan komitmen kita ini, saya sudah berkali-kali mengatakan ya, hanya sampai pemilihan presiden. Jadi komitmen keberadaan kami BPN? di BPN ini dalam mendukung pasangan Prabowo Sandiaga, hanya sampai pemilihan presiden. Sebetulnya secara de facto pemilihan presiden sudah selesai. Oke. Dan saya selalu katakan gitu, sebetulnya sudah selesai dan kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Seperti yang direfleksikan oleh quick count dari lembaga-lembaga survei yang salah satunya Kalau dari dimiliki oleh Bang Burhan. Bara yang sampaikan, Dan sekarang ini kalau kita lihat dari real count, memang konsisten. Konsisten dengan hasil dari semua lembaga survei. Burhan dan artinya kawan-kawan. kalau Bang Bara tadi saya melihat, Bang Bara ingin berpindah kapal koalisi. Tapi bagaimana dengan teman-teman seperti Sekjen, kemudian seperti Kita kan pimpinan DPP yang lain? akan membahas ini. Ya. Kita punya hak dong, kalau sekarang kita sudah mulai membicarakan, sudah mulai ada debat di dalam partai, itulah adalah hak kami. Ya. Posisi debat untuk pindah artinya- ke koalisi berapa persen dibandingkan dengan Saya tidak yang bisa stay di mengatakan BPN? presentasi, tapi kan nanti itu kan semua adalah bagian dari proses. Ya. Oke. Kita harus mengambil keputusan secara rasional, ya, bukan berdasarkan like atau dislike. Ya, yang Keputusan politik hal-hal rasional. emosional yang tidak bisa dijelaskan berdasarkan kebencian yang tidak berdasar. Gitu. Oke, Bang Plate, sebenarnya kapal koalisi itu masih ada ruang tidak untuk Demokrat dan PAN bergabung? Ya, yang pasti bahwa di dalam demokrasi Indonesia ini, ya kami menyadari betul bahwa Indonesia membutuhkan kegotong royongan politik.
Jadi karenanya kami membuka ruang kerjasama politik. Ya tidak terbatas saja pada kerjasama politik di kabinet, anggota kabinet. Tapi di luar anggota kabinet pun perlu dibangun kerjasama politik untuk kepentingan negara. Nah, ruang itu dibuka. Ruang itu dibuka. Ruang baik itu di dalam dibuka. ataupun di luar. Ya untuk kerjasama politik. Kalau yang di dalam kabinet, ya semua harus menyadari itu prerogatif rights-nya ada pada presiden. Ya misinya dan visinya yang di-endorse rakyat adalah visi dan misinya Pak Jokowi. Jadi setiap yang bergabung ke sana, kalau baru ya menyesuaikan seperti kami. Hormati itu prerogatif right presiden, hormati visi dan misi dan jangan bawa visi dan misi baru. Karena itu bukan yang di-endorse oleh rakyat. Tapi PAN sudah punya pengalaman bergabung di kabinet, Bang. Lalu yang kedua yang di luar parlemen, yang di luar kabinet itu bukan domain presiden. Itu domainnya partai politik yang akan dibicarakan dengan partai politik. Ya, jadi ini perlu jelas. Tapi dalam kegotong royongan politik kita buka luas dan perlu ya di Indonesia ini harus kita lihat. Pemilu itu betul Pak Bara sampaikan tadi, seharusnya sudah selesai tanggal 17 Maret. Tanggal 17 April malam itu juga harusnya sudah ada itu pengakuan atas dasar pollster sebagaimana yang biasa di negara demokrasi dunia. Walaupun kita mempunyai formalismenya harus sampai sana. Tetapi kita ya saat ini demokrasi kita sudah berkembang, kita hormati itu. Tetapi ya pada masa proses ini sampai 22 Mei nanti ya sikap realistis politik itu perlu ditunjukkan juga. Nggak bisa kita tunggu. Kita perlu mengambil langkah-langkah politik yang rasional dan realistis. Koalisi siap bekerja sama baik di dalam maupun di luar kabinet. Kalau Mas Burhan melihat realitas politik, Mas, setelah ini tanggal 17, quick count sudah menunjukkan hasilnya. Real count situng kita tahu sudah 70% lebih, hampir 80%. Realitas politik yang harus dilakukan PAN dan Demokrat seperti apa menurut Mas Burhan? Begini, ada dua hal. Pertama dari sisi normatif. Dari sisi normatif, saya termasuk orang yang punya anggapan sebaiknya PAN dan Demokrat tetap memperkuat barisan oposisi. Karena partai pendukung Pak Jokowi sudah 60% kekuatannya di parlemen. Jadi atas nama kebajikan demokrasi, perlu ada pendulum yang berimbang antara atas parlemen. Nama kebajikan demokrasi jangan-jangan nggak dapat apa-apa, Mas Burhan. Ya, yang kedua, saya masuk pada realitas politik. Satu, 2024 tidak ada calon incumbent yang bisa maju lagi, khususnya Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya 2024 tidak ada calon dari partai yang berada di dalam, maka partai seperti PAN dan Demokrat juga punya insentif untuk masuk. Karena bagaimanapun menjadi bagian dari pemerintah itu menyediakan panggung yang lebar buat kader mereka untuk bisa muncul di 2024. Yang kedua, suka tidak suka, ini bagian dari realitas politik gitu ya, realis gitu ya. Kekalahan itu gelap. Dan tidak ada laron yang mendekati kegelapan. Jadi artinya apa, Mas? Artinya siapa laron-laron ini? Kalau kemarin setan gundul, sekarang laronnya siapa ini? Kalau orang barat bilang kekalahan itu seperti yatim piatu. Sementara kemenangan itu bagaikan punya 1000 ayah. In the dark. Jadi Bang Bara setuju tidak bahwa sebaiknya tetap di oposisi saja demi kebajikan demokrasi? Secara normatif. Saya kan ngomong secara normatif. Setuju Bang Bara? Ya bagi kami tidak ada masalah ya, berada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sejarah PAN, eksistensi PAN ya, dari tahun 98 dan kita sudah mengikuti pemilihan umum 4 kali. Kita tuh kebanyakan berada dalam pemerintahan. Hanya waktu yang sangat brief sedikit sekali ya, kami berada di luar pemerintahan. Kenapa itu? Khilaf atau apa? Bukan, karena memang itu adalah bagian dari, ya itu adalah satu langkah yang kami anggap paling rasional untuk diambil oleh PAN sebagai partai politik. Dinamika begitu. Bagian dari pemerintahan, bagaimana kita bisa berkontribusi langsung ya. Kalau kita merasa kita bisa efektif ya, kalau kita berada dalam pemerintahan, terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan publik, itu kami ambil begitu. Pertanyaan kemudian nanti, apa yang akan terjadi dengan Demokrat setelah tanggal 22 Mei? Bang Didi, kita akan tanyakan setelah jeda berikut. Tentu kita berharap semua anggota dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang sudah berjuang selama paling tidak 10 bulan, mempunyai satu sikap yang sama, dan juga mempunyai pandangan yang sama tentang perkembangan keadaan. Nah, kita tidak tahu perkembangan keadaan ke depannya akan seperti apa, dinamikanya,
Dan saya kira itu akan menentukan juga langkah-langkah dari setiap partai politik. Ya tentu kita akan lihatlah apa yang akan terjadi dulu. Diharapkan oposisi dalam hal ini BPN tetap solid. Bang Didi, tapi setelah tanggal 22 Mei, apa yang akan terjadi dengan Demokrat? Sekali lagi saya kira kita menunggu saja. Kepagian kalau kita ngomong yang terlalu jauh nih. 22 Mei tinggal 1 minggu lebih Bang Didi. Ya nggak apa-apa, kita tunggu saja. Karena bagaimanapun juga niat baik, ajakan-ajakan niat baik kita sambut dengan baik. Tetapi semuanya baru ketahuan setelah tanggal 22 saya kira. Arahan Pak SBY apa sih Kalau sebenarnya, Bang kami Didi? sampai hari ini masih mengawal saja, mengawal dengan baik ya proses perhitungan ini ya, kita kawal semuanya. Itu yang paling Gerah tidak dengan adanya gerakan-gerakan atau wacana untuk makar Pak SBY selama ini sikapnya seperti apa? kita kan jelas bahwa kita dalam semua penyelesaian persoalan dalam koridor hukum dan konstitusi. Ini Sudah membuat nggak Demokrat setuju semakin tidak nyaman dengan cara-cara adanya di luar itu makar-makar kita ini. tidak setuju. Tapi itu kan dinamika saja yang ada. Tapi sikap semua partai yang dalam koalisi kan tidak mengarah ke sana, nggak ada saya kira. Sikapnya sama, ini mengawal suara, menjaga dengan baik. Jadi ya sikapnya sama. Soal makar itu saya pikir orang-orang di luar partai ya. Mas Andi Arief bukan parpolnya tapi setan gundul yang manas-manasin untuk makar-makar ini. Ya saya nggak tahu setan gundulnya siapa itu, tapi ya ini mengajak kita semua berpikir ya bahwa kita pada rel hukum dan konstitusi saja yang jadi pegangan saya kira. Sebenarnya mudah dibaca waktu pembahasan inisiatif untuk membuat pansus kecurangan, PAN dan Demokrat bungkam. Nah, itu artinya apa ini Mas Burhan? Mereka bungkam. Artinya itu sinyal yang menurut saya perlu ditangkap dengan baik oleh Pak Jokowi. Jadi lagi-lagi memang belum hitam di atas putih, tetapi jangan lupa setiap manuver partai itu pasti dihitung dengan matang. Ada yang bagian perkusi, ada yang bagian piano, ada yang main gitar gitu ya. Apakah kalau dengan Kang Didi ini bagian piano. Apakah dengan tidak membentuk tim? Kalau Mas Andi Arief bagian perkusi, biasa. Pencari fakta itu artinya apakah mereka berharap akan dinotis oleh Pak Jokowi dan kemudian diberi posisi yang lebih enak di koalisi? It takes two to tango. Dalam politik nggak mungkin orang berdansa tango sendirian. Pasti dua. Termasuk Pak Jokowi juga punya kepentingan. Kepentingan jangka pendek adalah membuat koalisi oposisi yang sekarang menyanyikan narasi kecurangan itu terpecah. Dan itu tentu menguntungkan buat Pak Jokowi karena bagaimanapun beliau membutuhkan legitimasi kemenangan yang solid. Termasuk dari partai yang mendukung pasangan lawannya. Apa sih untungnya Pak Jokowi punya PAN dan juga Demokrat, Bang Joni? Kabinet ya, untuk di parlemen misalnya. Kalau di DPR sudah ada undang-undang MD3 mengaturnya. Tapi untuk MPR masih bisa dibicarakan. Untuk mempermudah KIK, MPR masih bisa kami tinggal dibicarakan. berbicara dengan DPD selesai juga urusannya. Tapi tentu disinilah yang kita ingin lihat bagaimana kegotong royongan politik itu dibangun dengan baik, ya. Tetapi perlu realistis dan saat ini ya terlepas dari diplomasi yang disampaikan, secara realistis politik sikap partai-partai koalisi 02 ya sudah semakin jelas bahwa perekat-perekat ikatan itu sudah perlahan-lahan longgar. Sudah mulai dan longgar. Sudah realistis. Nanti saya akan tanyakan akan bergabung kapal politik yang sampai di pelabuhan. Mas kan Burhan mohon kira-kira. tahan terlebih dahulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan apa untungnya bagi koalisi dengan adanya PAN dan juga Demokrat dan betulkah lem-lem perekat sudah mulai longgar, teman-teman. Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Mas Burhan, koalisi dapat apa dengan bergabungnya PAN dan Demokrat? Ya, saya ingin melanjutkan dulu sebenarnya. Kalau kepentingan negara, kalau misalnya PAN dengan Demokrat bergabung, nah saya pengen mengkritik argumen seperti itu. Karena kalau misalnya koalisi terlalu tambun, itu justru merugikan kepentingan demokratik dan publik secara umum. Karena publik tidak ditawarkan alternatif yang kredibel dari oposisi. Karena oposisi terlalu kecil. Jadi kalau misalnya pemerintah terlalu dominan, itu juga buruk buat demokrasi. Berarti dan buat buruk negara juga buat malah publik. Buat negara malah Persis, buruk. gitu ya. Jadi ini argumen lain yang coba kita ingin Tapi lihat. Mas Burhan, yang dimaksud bukan ya negara ini bukan kabinet saja. Kerjasama politik itu jangan kita hanya arahkan kepada stabilitas politik, macam-macam dan hal yang lain yang Tapi non kabinet, yang luar kabinet. 60% kekuatan Jokowi di parlemen itu kurang stabil apa gitu. Kalau kemudian masih membutuhkan PAN dengan Demokrat, itu di satu sisi itu makin hegemonik kekuatan pemerintah di parlemen maupun di negara. Akibatnya
oposisi menjadi sangat kecil dan karenanya kekurangan posisi tawar untuk menawarkan kebijakan yang kredibel. Itu satu. Meskipun lagi-lagi kalau ditanya tadi apa pertanyaan tadi? Apa untungnya koalisi? Ya tentu saja pertama Mereka punya penawaran apa sih yang dibawa ke atas meja? Nah, tentu saja kalau misalnya PAN dengan Demokrat masuk, itu jauh lebih mudah buat Pak Jokowi. Bagaimanapun kekuatan Pak Jokowi, terutama dari segmentasi politik aliran, itu kurang dari sisi politik kaum modernis. Jadi misalnya P3 dengan PKB itu merepresentasikan Islam tradisionalis. Tapi PKS dengan PAN itu ada di luar. Kalau PAN masuk, minimal bisa mencairkan suasana polarisasi yang sekarang begitu merajalela. Di kaum muslim modernis. Persis. Bayangkan misalnya di kelompok Islam modernis yang mendukung Pak Prabowo itu hampir 70%. Jadi ini betul-betul terpolarisasi antara kelompok tradisionalis dengan non-muslim versus kelompok Islam modernis yang berada di blok Paslon 02. Kalau misalnya PAN ditarik, itu bisa mencairkan suasana polarisasi. Membuat lebih tertarik Bang Bara? Banyak yang kita bisa bawa. Ini membuat lebih tertarik untuk itu Bang Bara? Artinya tentu kita punya leverage ya. Satu memang basis politik yang kalau memang ini basis politik ini masuk ke pemerintahan itu akan sangat berarti untuk seperti kata Burhan tadi betul sekali menciptakan keseimbangan. Karena memang tantangan ke depan dari pemerintahan Jokowi nantinya 5 tahun adalah bagaimana menjawab tantangan ini politik identitas yang memang sangat kuat dan itu mau tidak mau kita harus jujur memang itu adalah masalah yang harus kita tantangan harus kita hadapi ke depan ini. Jokowi kan selalu mengatakan dia adalah pemimpin dari seluruh bangsa Indonesia. Suara yang antara mendukung 01 dan 02 juga begitu stark, begitu tajam perbedaannya. Pak Amin, belum lagi misalnya Mas Yandri, Bang Bara, kemudian dengan yang lain begitu, Mas Bima Arya. Bagaimana untuk mendamaikan dua kubu yang begitu tajam perbedaannya ini? Sebetulnya kita pernah ada sejarah itu. 2015 pun kan kita, yang 2014 kan kita di luar juga kan. Kita berada di dalam koalisi Prabowo-Hatta. Dan kita tidak masuk pemerintahan awalnya. Ketika pemerintahan Jokowi pertama terbentuk, 2014 kita tidak masuk. Baru kemudian kita memutuskan masuk 2015. Yang itu difinalisasi dengan masuknya Asman Abnur ke kabinet 2016. Itu kira-kira 10 bulan setelah kita menyatakan kita masuk ke pemerintahan. Nah. Artinya keluar masuk artinya presiden itu sudah ada. Saat ini presiden juga bisa. Itu sudah ada. Presiden sudah ada. Dan Anda lebih memilih presiden itu mengarah masuk ke koalisi? Iya, bagi saya itu adalah salah satu logical step yang memang harus kita perhitungkan. Dan itu bisa diambil menurut saya. Dan melihat begitu banyak tantangan yang Indonesia hadapi ke depan. Apa sih? Intoleransi, kemiskinan. Dan PAN bisa berperan kita masuk untuk, dalam proses pengambilan kebijakan publik. Mas Didi. Dan kita banyak yang bisa kita tawarkan ke dalam. Betulkah lem-lem perekat di BPN saat ini sudah mulai longgar sih Mas? Kalau dinamika terjadi, ya terjadi ya. Dinamika bukan di 02 saja, 01 di mana-mana ada dinamika ya. Tetapi saya kira lem perekatnya masih ya. Karena secara resmi kan 01 koalisi masalahnya yang ada, dinamika perpecahan nggak ada, sementara BPN jelas terlihat Mas Didi. Saya kira itu hanya ya biasa ya orang melemparkan pendapat segala kan hal yang biasa di sosial media. Di dalam koalisi yang nyata kan kita sangat solid ya saya kira ya. Nah, tadi kembali kalau bicara untung ruginya saya kira ya. Saya kira kalau bicara untung rugi itu tergantung apa yang dibicarakan ya. Ini kan proses masih berjalan. Demokrat kalau untung rugi sekarang Demokrat kalau bergabung begini, koalisi untung nggak? Kita jangan melihat ke belakang, ke depan dulu. Kalau kita lihat ke belakang baik 02 dan 01 kan ada yang dirugikan juga. Tidak semua yang ada di 01 juga lolos parliamentary threshold misalnya ya, ada Hanura atau ada yang terancam partai P3. Demikian juga di 02 pun demikian ya Jadi ini tapi kalau menurut Bang Didi lebih menguntungkan mana? Demokrat merapat ke koalisi atau tetap pada posisi saat ini? Saya kira ini tergantung pembicaraan setelah tanggal 22 saya pikir ya. Pembicaraannya apa ya? Saya sepakat sama Bang Joni ya kalau pembicaraan untuk membangun negeri ke depan, membangun Indonesia ke depan ya tergantung pembicaraan saat itu. Tetapi Partai Demokrat tentu partai yang siap berada di posisi manapun ya. Siap di luar pun siap manapun. sebagai penyeimbang ya. Artinya tanggal kalau 22 lebih jauh kunci ya Bang apapun Didi. yang dibicarakan tergantung pembicaraan setelah tanggal 22 saya kira atau ya. tergantung penawaran dari Jokowi Bang Didi. Karena begini ya,
kalau sekarang kita bicara terlalu jauh, saya rasa kurang etis ya. Ada etika yang harus kita pegang. Kami di Koalisi 02 tentu harus menjaga dulu proses ini sebaik-baiknya, perhitungan suara. Bang Didi, terima kasih. Bang Didi harus meninggalkan forum ini dikarenakan harus ke KPU. Kami akan segera kembali pemirsa untuk membahas lebih jauh lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Bang Joni, hint atau tanda-tanda koalisi dan juga Pak Jokowi untuk menerima Demokrat sebenarnya sudah terlihat di publik. Tapi kalau misalnya kita melihat Demokrat yang zigzag begitu, pelin-pelan begitu dikatakan banyak pengamat politik, apakah pintu dari Pak Jokowi dan juga koalisi bisa tertutup? Jadi kita ini melihat anatomi masing-masing partai politik itu sebetulnya cukup transparan lah. Kita tahu ya bagaimana anatomi politik PAN, anatomi politik Demokrat itu kita tahu. Tapi kita tentu membuka ruang. Hanya ruang ini kan bukan taking for granted. Dia sampai di satu saat you have to make decisions. Ya, harus ada keputusan. Dan pintu ini bisa saja tertutup. Pintu ini kita buka untuk kepentingan. Ini mohon maaf ya, kalau untuk kepentingan pragmatis kelompok koalisi, ya apa yang kita butuhkan? Selain menyelesaikan ini, menunggu formalismenya dan seluruhnya selesai sendiri. Tapi ruang politik itu, kerjasama politik itu dibuka. Kita perlu buka keadapan politik kita. Menurut Anda, pendekatan yang dilakukan oleh Demokrat dan juga PAN sampai dengan saat ini sejauh apa, Bang Joni? Kalau Bang Bara udah jelas-jelas. Tapi yang pertama, yang pasti bahwa pendekatan yang dilakukan itu memberikan sinyal kepada publik bahwa rekonsiliasi di tingkat elit bisa dilakukan. Dan untuk itu di tingkat basis, di tingkat masyarakat harusnya lebih cepat. Jangan sampai di tingkat elit kalah dan kalah terhadap masyarakat. Masyarakat sudah move on, elit move on tidak. Nah ini diberikan Pak Jokowi membuka ruang itu yang pertama. Tapi tidak saja di situ. Setelah itu namanya juga pertemuan politik, leverage politik, negosiasi politik untuk kepentingan negara. Tidak ada pure opposition di Indonesia. Maka kita buka ruangnya. Tetapi di satu titik tertentu, ruang itu akan bergantung kepada apa yang dibawa, ya, dan apa yang terbuka di dalam satu ruang yang bersama-sama. Yang bisa saja, ya, bisa saja kereta terlanjur berangkat, jangan sampai. Bisa saja kereta terlanjur berangkat, artinya pintu bergabung bisa saja ditutup. Masih di stasiun. Masih di stasiun. Mas Buran, silakan. Gini, koalisi dalam sistem presidensial itu menyimpan kutukan tersendiri. Saya sebut kutukan karena seringkali tidak berbaris seiring antara koalisi di pemerintahan dengan parlemen. Dan itu by nature bagian dari sistem presidensial. Undang-undang pemilu kemarin PAN sampai walk out. Persis. Jadi tidak hanya di kasus 2014-2019. Waktu Pak SBY kita tahu PKS dengan Golkar adalah duri dalam daging koalisi. Jadi ini bagian dari kutukan koalisi sistem presidensial. Nah tetapi yang dalam sistem multipartai ekstrim. Dan kita harus tahu, melihat hasil pemilu 2019, sepertinya kutukan itu bisa berlanjut. Karena fragmentasi politik masih tajam. Kita punya partai yang lolos PT 8, minus Hanura. Jadi, artinya dikarenakan ada duri dalam daging ini, Anda tetap berpikiran bahwa PAN dan Demokrat tidak ada gunanya masuk ke koalisi, Mas Burhan? Bukan, justru saya masuk di situ. Masuk komplikasi kalau PAN dan Demokrat masuk. Komplikasinya pertama, bagaimanapun pasti ada jatah untuk kabinet yang berasal dari partai politik. Kalau misalnya PAN dan Demokrat masuk, tentu suka tidak suka bisa mengurangi jatah yang dimiliki oleh partai pendukung. Itu satu. Yang kedua, ada yang namanya power game dalam koalisi. Kalau misalnya ada satu partai koalisi terlalu kuat, bagaimanapun itu bisa menaikkan posisi tawar partai tadi terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi bagaimanapun harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Jadi PAN dengan Demokrat kalau masuk itu bisa menciptakan power balance di internal koalisi. Power balance di internal koalisi. Tapi juga bisa memunculkan komplikasi berikutnya. Mungkinkah menjadi duri dalam daging apabila PAN bergabung dengan koalisi, Bang Bara? Tentu kita kan juga tahu ya komitmen kalau kita sudah memutuskan untuk bergabung. Konsekuensinya apa, ya kan? Bahwa memang kalau kita berada dalam pemerintahan ya kita harus juga mendukung pemerintahan. Teorinya seperti itu, tapi PAN punya pengalaman kemarin balelo, Bang Bara. Di Undang-Undang Pemilu tidak setuju presidential threshold sampai walk out di paripurna. Iya betul, memang itu ada sejarah itu. Memang betul kata Burhan tadi, memang dalam
kita tidak bisa juga menggunakan literatur politik Burhan untuk melihat kondisi Indonesia sekarang. Karena nggak ada di textbook. Sistem ini kan memang agak aneh ya. Referensinya itu mungkin Amerika Latin yang presidensialisme, tapi pada sampai sama ada keberadaan partai yang lebih dari 3 gitu. Jadi multi-party gitu, multi-partai. Ya. Sehingga memang di situ sangat fluid. Koalisi apapun fluid, apakah koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Baik. Tapi saya bisa katakan di sini, saya bisa katakan di sini nanti kalau memang kita memutuskan untuk masuk pemerintahan, ya, tentu kita akan memberikan kontribusi yang full kepada pemerintahan. Nah ini yang ingin disampaikan ya? adalah apa? Dibutuhkannya masuknya koalisi untuk menambah dalam rangka apa? Yang pertama kecepatan mengambil keputusan. Ya kalau kehadiran justru menghambat pengambilan keputusan ya nggak ada gunanya. Menurut Anda akan mempercepat atau menghambat? Nah inilah yang harus dibawa konsesi di atas meja. We support you, kita akan ikut. Tanpa ada leverage dan kontribusi seperti itu, maka mekanisme voting sudah tidak dibutuhkan. Maka kita perlu mekanisme yang mempercepat pengambilan keputusan dan efektifnya presidensial system. Untuk kepentingan presiden keputusan cepat Artinya diambil. with or without Demokrat dan PAN koalisi nggak masalah. Oh iya tentu. Tetapi disinilah dibutuhkannya kehadiran tambahannya apa? Tadi saya dari awal menyampaikannya kontribusi apa yang bisa diberikan dan konsisten tidak terhadap komitmen. Terakhir Mas Burhan. Dan memang berbeda kalau kita bandingkan ketika Pak Jokowi menang 2014 dengan menang kalau misalnya tanggal 22 Mei ditetapkan oleh KPU di 2019. Apa perbedaannya? Di tahun 2014 Pak Jokowi hanya didukung oleh sedikit partai dengan kekuatan 37% di parlemen. Artinya koalisi minoritas yang menjadi pendukung utama pemerintahan. Sementara sekarang itu koalisi mayoritas. 60% kekuatannya di parlemen. Nah, kalau misalnya di 2014 masuknya PAN dan Golkar itu mengubah keadaan. Penting. Dan di tahun pertama itu Pak Jokowi terjadi rivalitas dengan PDI Perjuangan, bukan hanya dengan parlemen, tapi juga dengan kekuatan partai utamanya sendiri. Sekarang sudah Golkar dan PAN masuk, itu Pak Jokowi punya bargaining position kuat. Itu yang mengubah konstelasi politik internal koalisi dan terjadi rekonsolidasi. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang jadi sumbangan oleh PAN dan Demokrat di tengah situasi yang berbeda dibanding 2014? Itu menjadi pertanyaan utamanya nanti setelah tanggal 22 dikarenakan PAN. Kalau Bang Bara PAN, tapi bukan representasi seluruh dari PAN. Kita harus tunggu suara PAN secara bulat. Sementara saya katakan, pemimpin utama di partai politik itu adalah ketua umum. Berarti nanti yang memutuskan adalah ketua bukan ketua umum, bukan kita memutuskan, tapi ia adalah pemimpin utama. Ya, itu kan artinya dihormati jelas, keputusannya ketua umum nanti. Seperti kita, bukan begini. Seperti juga pernah terjadi waktu kita bergabung dengan pemerintah 2015. Pada waktu itu pengurus memberikan mandat kepada ketua umum untuk mengambil keputusan yang menurut ketua umum adalah terbaik bagi kepentingan partai. Kita tunggu setelah itu keputusan itu divalidasi oleh kita tunggu saja tanggal 22 untuk PAN dan juga Demokrat warnanya akan seperti apa. Terima kasih. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.